Halo, balik lagi aku Juwita dan hari ini kita akan bahas buku ini. 2 ya, cuman kayaknya hari ini akan fokus di buku ini dulu. Nanti aku akan lihat dulu nih kalau pada lumayan rame, boleh kita lanjut ke yang kedua. Jadi di buku ini tuh ada 3 tokoh utama. Yang pertama Lily, itu si tokoh karakter utama cewek. Yang kedua itu ada Ryle. Ryle ini, current partnernya Lily, apa ya bahasa Indonesianya, pacar saat ini gitu dan, ada namanya Atlas satu lagi, si Atlas ini, first love-nya Lily gitu pas SMA. Terus, di buku ini sebenarnya ini tuh tentang toxic relationship ya, yang tadinya aku pas baru baca buku ini doang, itu aku mikir kayak, sebenarnya ternyata Lily tuh lumayan yang men-trigger si Ryle gitu loh, kayak udah tahu si Ryle itu gampang marah, malah kayak ada hal-hal yang Lily lakuin yang menurut aku, yang awalnya aku pikir, "Oh kayaknya emang Lily yang men-trigger." Tapi setelah aku baca buku yang kedua ini, aku baru kayak, menyadari, "Oh iya ternyata yang kemarin-kemarin aku pikir itu emang Lily yang men-trigger, salah." Ternyata, kalau emang orangnya nggak toksik, misal, hubungan mereka baik-baik saja, hubungan mereka sehat, nggak akan terjadi si abusive relationship yang dialamin Lily sama Ryle. Jadi, di buku ini pertama mereka tuh ketemu sama-sama pas mereka lagi galau, si Ryle dan Lily. Dan, mereka mulai berhubungan, mulai, deket-deket, pokoknya banyaklah live event yang bikin mereka akhirnya, berhubungan dan akhirnya pacaran gitu-gitu. Si Ryle ini tipe yang emang playboy, kayak dia nggak bukan orang yang bisa berkomitmen untuk menjalani hubungan pacaran gitu. Sedangkan si Lily orang yang, baru akan open setelah mereka ada hubungan, ada status gitu. Terus di buku ini juga, pas mereka pacaran awalnya, itu Lily pertama kali di-abuse sama Ryle itu saat mereka lagi bersenang-senang gitu loh, seingat aku mereka lagi merayakan sesuatu terus mau masak di rumahnya Lily. Lily itu udah nyiapin makanan gitu-gitu, terus si Ryle itu ceroboh kayak karena mereka minum wine ya ceritanya, mereka mungkin lumayan nggak 100% sadar, itu si Ryle ngambil makanan dari oven tanpa make glove, tanpa make pengaman. Jadi, dia langsung ngambil pakai tangan langsung ke oven, kan panas pasti kan. Terus si Ryle tangannya langsung luka tuh, langsung panas, luka luka bakar. Dia langsung panik. Terus si Lily merasa itu tuh lucu, karena ya ceroboh aja gitu loh, kayak udah tahu ngambil di oven udah pasti panas, tapi dia malah ngambil dengan ya udah tidak berhati-hati gitu. Dan emang mereka lagi ya event-nya lagi happy, terus karena si Lily ketawa, si Ryle langsung marah. Terus, eee, si Ryle tuh marah, terus dia keluar apartemennya Lily, terus ya udah dikejar dong sama Lily di tangga. Nah, di tangga si Ryle di tangga itu ngedorong Lily ceritanya, terus Lily langsung pingsan, terus kayak kepalanya berdarah gitulah. Nah, dari situ Lily pas udah sadar, udah balik lagi ke apartemennya dia, terus kayak lagi diobatin sama Ryle, Ryle tuh nangis, terus kayak dia bilang, "Maaf ya, kamu tadi jatuh dari tangga," gitu. Nah, di situ aku pas baca tuh udah notice, wah si Ryle ini manipulasiin si Lily, karena udah jelas-jelas dia ngedorong, tapi dia bilangnya Lily jatuh, gitu. Terus udah tuh, dari situ Lily bilang kayak, "Enggak, aku nggak jatuh, kamu yang dorong," gitu-gitu. Si Lily tuh sadar karena emang dia dari keluarga yang ayahnya nge-abuse mamanya. Jadi, emang dia udah lumayan lumayan apa ya, familiar sama pola-pola abusive relationship gitulah. Terus, dari situ udah tuh mereka berjalan, berhubungan kayak biasa, itu mereka hubungannya happy-happy aja ya diceritain, tapi tiba-tiba pas ketemu sama Atlas, sama si first love-nya Lily ini, si Ryle itu marah-marah lagi di restoran, terus dia kayak hampir berantem gitu sama si Atlas. Padahal ya Atlas tuh cuman kayak, oh say hi doang gitu loh. Terus, mereka berantem, terus kayak Lily menjelaskan, "Enggak, ini tuh udah lama, udah nggak berhubungan lagi," dan lain-lain. Itu, sebenarnya aku juga pas masih baca itu, aku juga merasa kayak, kayaknya Lily emang men-trigger, apa ya, kayak si Ryle itu ada alasannya valid buat marah ke Lily, cuman emang aku mikirnya, marah pun sebenarnya nggak harus kayak main tangan gitu kan, marah kan dia bisa ngomong, bisa mengkomunikasikan aja sama Lily, dia nggak suka gimana-gimana gitu. Cuman di ceritanya, si
Ryle itu marah-marahnya emang langsung abuse, physical abuse ke Lily gitu. In total udah 3 kali tuh dia di-abuse sama Ryle, sama pacarnya. Tapi dia tetap nggak putus. Dia bilang, "Aku nggak mau disakitin, aku nggak mau pokoknya dia nggak mau berada di hubungan yang sama kayak hubungan orang tuanya." Si Ryle pun dia mengiyakan, tapi setiap dia ke-trigger, itu dia selalu langsung, di luar kontrol gitu. Dia seakan-akan nggak bisa mengontrol amarahnya gitu. Dan mereka udah coba beberapa cara kayak pokoknya tiap Ryle marah atau tiap mereka berantem, itu mereka harus pisah dulu, harus jaga jarak dulu beberapa hari baru bisa diobrolin gitu. Cuman lama-lama akhirnya terjadi lagi abuse-nya si Ryle ini ke Lily. Ketika mereka baru pindah rumah baru, terus si Ryle itu ketemu kayak box-box lamanya Lily gitu loh, yang emang ada kenang-kenangan dari si Atlas yang first love-nya ini. Terus si si Ryle marah sampai dia abuse Lily sampai Lily ketakutan dan akhirnya nelpon Atlas. Dia nelpon Atlas untuk minta tolong, terus dia dibawa ke rumah sakit dan lain-lain dan lain-lain, yang akhirnya, si Atlas pun kayak sebenarnya nggak berharap nggak berharap di-call ya sama Lily diceritanya, cuman pas lihat kondisi Lily kayak gitu, dia nggak bisa terima karena dia pun tahu dulu Lily pas sekolah emang, ya itu ayahnya abusive. Jadi dia nggak bisa membiarkan si cinta pertamanya di-abuse dong sama suaminya gitu kan. Terus udah, dari situ kan aku sih sebagai pembaca aku mikir kayak, ya udah kenapa nggak dari awal pertama kali itu aja kenapa nggak putus. Cuman masalahnya adalah orang-orang yang ada pokoknya orang-orang di posisi kayak Lily, itu mereka sulit banget keluar karena menurut aku, karena setelah setelah si Ryle abuse, dia tuh selalu nangis-nangis, minta maaf, kayak, "Aku nggak akan gini lagi, aku tadi hilaf." Dan si abuser ini, mereka paham cara manipulasi cewek, cara manipulasi orang. Jadi dia setelah setelah menyakiti itu dia bertindak seakan kayak dia nyesal banget, dia kayak nggak akan melakukan hal-hal ginian lagi, yang pas ada trigger dia akan gitu lagi gitu. Kalau kita yang nggak ada di hubungan kayak gitu, kayak mikir ya udah tinggal putus aja atau ya udah pas dia udah nikah pun ya udah tinggal cerai karena alasan cerainya pun udah jelas gitu. Cuman di cerita ini Lily itu pun bahkan harus mengingatkan ke dirinya sendiri kalau si Ryle ini memang pernah menyakiti gitu. Kayak dia bahkan ada nulis di notes kecil itu apa aja yang pernah dilakuin Ryle biar dia inget dan biar dia kuat untuk tidak balik lagi ke hubungan yang tidak sehat sama Ryle. Karena pas, Lily akhirnya minta cerai, pas anak mereka lahir, itu si Ryle nangis, dia nggak mau, dia kayak minta kesempatan kedua, tapi si Lily itu bilang nggak bisa. Dan aku mikirnya judulnya kan It Ends With Us kan, aku pikir kayak ya udah si Lily sama si Ryle-nya udah ends gitu. Ternyata ini tuh karena si orang tuanya Lily, mamanya Lily kan, punya suami yang abusive kan. Terus Lily sekarang punya suami yang abusive juga, dan si anaknya Lily dan Riley ini adalah cewek. Terus pas di ending buku ini, itu pas Lily bilang minta cerai, dia minta cerai pas banget si Riley lagi gendong anak kayak gitu loh, baru lahir. Terus si Lily bilang, "Aku mau cerai," gitu kan. Terus si Riley langsung dia sambil gendong anak gitu kan, dia sambil gendong anak terus kayak, jangan, dia nangis tuh, dia nangis bilang, "Jangan, nggak bisa, kita bisa kok perjuangin lagi, aku nggak akan begini lagi, pokoknya dia bilang lah dia menyesal dan mau berubah gitu kan. Terus si Lily bilang gini ke Ryle, sorry, gue bahkan harus baca lagi. Terus pas si Ryle bilang kayak, "Enggak, aku nggak akan gitu lagi, aku akan berubah." Si Lily bilang gini, dia minta kesempatan terakhir lah gitu intinya kan. Terus si Lily bilang gini, "Ryle, apa yang kamu lakukan kalau suatu hari nanti anak kamu ngomong ke kamu bilang, 'Pa, cowokku mukul aku,' gitu. Apa yang akan kamu bilang ke dia?" Terus Lily bilang lagi, "Gimana nanti kalau misal dia ngomong ke kamu, 'Pa, pacar aku dorong aku dari tangga.'" Terus si Ira udah mulai nangis tuh. Terus yang kedua, si Lily bilang lagi, "Gimana kalau nanti anak kamu bilang, 'Pa, pacar aku dorong aku dari tangga,' tapi dia bilang itu kecelakaan, itu nggak sengaja," gitu. Terus si Ra udah nangis, udah nggak kuat kan. Terakhir si Lily bilang, "Pa, suami aku me-rape aku, padahal aku udah bilang untuk stop, aku udah minta maaf, tapi dia tetap maksa, dia tetap dalam keadaan tidak sadar maksa. Dia dia udah minta maaf ke aku harus gimana, Pa?" Terus si Ral udah nggak bisa berkata-kata,
Itu hal-hal yang dilakukan Rel ke Lily ya. Terus, setelah dia nggak bisa berkata-kata, si Ryle udah nggak bisa berkata-kata, dia cuma cium anaknya, terus balikin ke Lily, terus ya udah dia keluar. Akhirnya mereka memutuskan bercerai di hari anak mereka lahir gitu. Jadi emang mungkin si Lily pun ya, mungkin mungkin kalau kamu baca nggak akan sesimpel yang aku ceritain. Cuman di buku ini diceritain emang Lily itu berjuang banget untuk keluar dari hubungan ini. Bukan karena si Ryle itu orang yang sangat powerful yang menjebak Lily kayak dikurungin gitu, bukan. Cuman emang itu tuh konflik perasaan karena dia emang secinta itu sama Ryle, tapi di satu sisi dia juga nggak bisa, dia juga nggak mau berada di hubungan yang emang kurang sehat ini. Jadi di sini tuh emang banyak perdebatan Lily sama pikiran dan perasaannya sendiri. Apalagi dia juga nggak bisa di awal dia nggak bisa cerita ke mamanya karena emang mamanya pun mengalami hal yang sama. Dia takut dia tuh mancing emosi lama yang udah dikubur sama mamanya gitu, guys. Jadi setelah aku baca buku ini ya, aku langsung kepikiran tuh ada beberapa orang yang aku kenal yang dulu dia nggak abusive physical gini ya, cuman emang aku tahu beberapa orang yang hubungannya mungkin main toxic dan aku mikir, "Oh, dulu aku ngomong ke mereka gampang banget kayak udah tinggal putus." Padahal ternyata setelah aku baca buku ini permasalahannya tuh nggak sesimpel itu. Nggak tahu sih, cuman kalau kamu emang mau ngerti apa sih emang yang dirasain sama orang-orang yang berada di hubungan toksik, nah bacalah buku ini. Ini juga apa ya, buat pertama kali kamu baca buku bahasa Inggris, novel bahasa Inggris, ini oke kok karena bahasanya pun gampang, bahasanya tuh nggak yang bahasa berat yang kita jarang dengar, jarang temui gitu loh. Jadi menurut aku ini buat entry entry books kamu buat English novel, ini oke banget, aku rekomendasi. Ya, sekian, dadah.